Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Sistem Penerimaan Pegawai Baru. Nama anggota yang pertama ada Chandra Putanegara, selanjutnya Rifkat Mejati, dan Friska Triandini. Deskripsi aplikasi ini membantu proses seleksi karyawan baru dengan pendekatan objektif berdasarkan nilai yang terukur dan dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Meskipun berbasis Excel, aplikasi ini efektif dalam mengolah data kandidat dan menghasilkan peringkat untuk mendukung pengambilan keputusan penerimaan karyawan. Menggunakan metode SAW, aplikasi ini memiliki fitur utama seperti pengisian data calon karyawan, input penilaian, perankingan berdasarkan bobot, dan hasil penerimaan karyawan. Proses ini menghasilkan peringkat calon karyawan yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah komponen SPK. Pertama yaitu ada jenis masalah. Di sini termasuk semi terstruktur karena memiliki dua sifat, yaitu sebagian keputusan bisa ditangani oleh komputer dan yang tetap dilakukan oleh pengambil keputusan, yaitu HRD. Jenis keputusan yaitu terprogram. Selanjutnya komponen SPK terkait kasus proyek, yaitu yang pertama ada modul keputusan. Kami memakai metode SAW. Nah, untuk alurnya akan dijelaskan oleh Mas Chandra. Untuk pertama, program akan mendefinisikan kriteria dan bobot, kemudian melakukan interview, dan melakukan proses 3 psikotes untuk di looping. Kemudian akan melakukan tes Microsoft Office, mengumpulkan skor, dan menormalisasi seluruh data yang ada. Kemudian akan dihitung jumlah bobotnya, dan rank akan diurutkan dan memberikan hasil kepada HRD untuk di looping kembali kepada calon pegawai yang baru. Selanjutnya, dalam konsep metode SAW terdapat berbagai kriteria yang dibutuhkan dalam seleksi penerimaan pegawai baru. Adapun kriterianya dapat dilihat pada poin di bawah ini. Yang pertama ada interview, yang kedua penampilan, yang ketiga psikotes, yaitu tes kemampuan korelasi dan analitik, yang keempat psikotes 2, yaitu tes aritmatik, yang kelima psikotes 3, yaitu tes bahasa Inggris pasif, dan keenam tes Microsoft Word dan tes Microsoft Excel. Setelah itu melakukan pembobotan kriteria dapat dilihat pada tabel di bawah ini. C1 merupakan interview, C2 merupakan penampilan, C3 merupakan psikotes 1, C4 merupakan psikotes 2, C5 psikotes 3, C6 tes Microsoft Word, dan C7 tes Microsoft Excel. Berdasarkan penentuan nilai KRIPS pada masing-masing kriteria untuk inputan nilai hasil ujian dari masing-masing kriteria. Lalu menentukan rating kecocokan dari setiap alternatif pada kriteria, lalu konversi ke nilai bobot. Selanjutnya menghitung proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada, di mana diambil berdasarkan nilai kriteria terbesar dari masing alternatif. Contoh perhitungannya yaitu normalisasi dari C1 yang merupakan interview per max dari C1 yaitu 85. Seperti itu. Hasilnya 0,94. Bukan pada setiap C dan setiap pegawai. Maka hasilnya seperti berikut. Lalu menghitung nilai bobot dari masing-masing nilai alternatif berdasarkan nilai kriteria dan bobot kriteria menggunakan persamaan kedua. Dapat dilihat pada tabel di atas, yaitu dengan rumus VI sama dengan WJ dikali RIJ. VI merupakan ranking untuk setiap alternatif, WJ merupakan nilai bobot dari setiap kriteria, dan RIJ nilai rating kinerja yang ternormalisasi. Nah, ini diambil contoh dari pegawai Tasya, yaitu ranking untuk setiap alternatif sama dengan nilai bobot dari setiap kriteria dikali nilai bobot dari setiap kriteria C1 dikali dengan yang sudah ternormalisasi pada C1, yaitu hasilnya 14,25. Nah, ini RC1 ini dari sini ya, C1. Maka akan mendapatkan rankingan untuk setiap alternatif seperti berikut. Ini yang telah di ranking.
ditentukan rankingnya. Selanjutnya, manajemen dialog atau rancangan antarmuka akan dijelaskan oleh Rifka Atmajati. Selanjutnya, berikut adalah tampilan login yang harus memasukkan nama dan NIP. Berikut adalah tampilan dashboard. Selanjutnya adalah tampilan isi data calon karyawan yang memasukkan NIK, nama lengkap, jenis kelamin, dan alamat. Selanjutnya input penilaian yang memasukkan NIK 1 tersebut adalah NIK calon pegawai. Selanjutnya adalah perankingan. Kemudian tampilan hasil. Jadi kesimpulan dari menentukan penerimaan pegawai baru menggunakan metode SAW yaitu aplikasi ini atau sistem ini mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memberikan nilai numerik pada calon pegawai. Dengan demikian, tim rekrutmen dapat mengevaluasi banyak pelamar dengan lebih efisien tanpa mengorbankan akurasi. Hasilnya, perusahaan dapat menarik dan merekrut bakat terbaik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keseluruhan aplikasi penerimaan pegawai baru berbasis SAW tidak hanya meningkatkan efisiensi pada objektivitas dalam rekrutmen, tetapi juga membantu perusahaan membangun tim yang sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.